Iya, saya bercerita juga mengenai JRA ini apa sih, Bapak mungkin bisa dijelaskan? Boleh, Gus monggo diperjelas kembali JRA ini sebenarnya apa? Insya Allah kalau Sidoarjo sudah tidak asing lagi dengan yang namanya Jam'iyah Ruqyah Aswaja, satu-satunya Jam'iyah Ruqyah yang berafiliasi ke Nahdlatul Ulama. Perlu diketahui bahwasanya saat ini Ruqyah Aswaja JRA atau disingkat JRA biasanya itu ada di seluruh Nusantara bahkan luar negeri. Saat ini sudah ada 208 cabang kabupaten dan kota di seluruh Nusantara, ada di 18 provinsi dan ada 2 di PCI JRA Taiwan dan Arab Saudi. Oh, Taiwan juga ada ya Gus ya? Alhamdulillah. Wow. Kemudian Jam'iyah Ruqyah Aswaja ini bergerak di bidang pengobatan ruqyah dan tibun nabawi lainnya. Ya. Jadi ada bekam, ada yang namanya fasdu, Ya. ada yang namanya totok ruqyah, Baik. atau totok api ada, kemudian gurah patat dan lain sebagainya. Baik. Untuk penyakit apa aja? Insya Allah mengobati ya. Kalau untuk kesembuhan Allah yang mempunyai hak prerogatifnya. Untuk seluruh ruqyah sendiri, untuk seluruh penyakit yang ada. Gitu ya? Iya, kemudian dibantu dengan terapi-terapi lainnya yang ada di JRA sendiri, insya Allah sudah lengkap. Ada akupunktur, ada urin dan sebagainya yang untuk menunjang segala pengobatan yang ada. Kalau Baik. untuk penyakit patah hati ada nggak Gus? Wah, ya ini. Ustazah yang bisa jawab kayaknya ya Ustazah ya. Baik. Gus mewakili pertanyaan dari para pengunjung yang ada di sini. Metode apa saja yang diberikan oleh JRA untuk bisa sembuh dari keluhannya? Ruqyah itu sama seperti baca Quran. Kita umat Islam diberi oleh Allah mukjizat berupa Al-Quran. Ya. Gitu kan. Nah, salah satu fungsi dari Al-Quran adalah sebagai sifat atau penawar segala macam penyakit. Di sini tidak sebutkan khusus penyakit si ABC misalnya saja. Walaupun kadang-kala orang karena mindset masyarakat sudah termakan media televisi bahwasanya ruqyah itu identik dengan kesurupan, ruqyah identik dengan yang berbau jin dan sebagainya. Padahal Betul. tidak. Di sini tidak menyebutkan hal tersebut, tetapi untuk seluruh gangguan maupun penyakit yang ada. Oke. Semuanya, baik psikis, medis, non medis, insya Allah dengan ruqyah izin Allah jika takdir sembuh, insya Allah akan sembuh. Masya Allah. Berarti tidak hanya rohani saja, Ya. jasmani pun juga bisa. Baik. Metodenya seperti biasa. Bedanya ruqyah dan Ya. baca Quran Ya. itu satu. Kalau kita membaca Quran, biasanya niat ibadahnya adalah istisqa atau mencari kesembuhan. Ya. Jadi saya membaca surat Al-Fatihah Ya. dengan niat untuk menjadi obat misalnya saja, dengan niat untuk barokahnya Al-Fatihah ini untuk obat bagi saya dan keluarga. Ya, Jadi ya. niatnya seperti itu. Ya, ya. Jadi ada niat terkhusus untuk mengobat bagi diri sendiri misalkan saja seperti itu. Itu bedanya ruqyah dengan baca Quran. Baik, baik. Jadi tidak hanya, sekali lagi bisa kita simpulkan, yang datang ke JRA ini penyembuhannya tidak hanya rohani, mau jasmani pun juga bisa. Insya Allah, Insya Allah. Yai, kita beralih ke Yai ini. Yai, mohon izin kita juga mau tanya nih, untuk seluruh pasien yang datang ke JRA sampai seberapa, dari tingkat levelnya tuh parahnya sampai seberapa sih Yai? Ini yang kadang-kadang menjadikan kita agak sedih ya. Iya. Kadang-kadang orang yang datang ke JRA atau Jam'iyah Ruqyah Aswaja ini orang yang sudah di rumah sakit sudah angkat tangan di berbagai pendekatan baru dibawa ke kita. Itu dia. Nah, Betul, ini betul. kadang-kadang kita dianggap sebagai pengobatan alternatif. Nah, ini yang Kan aneh, gitu. alternatif terakhir Iya, gitu ya Gus ya. Sudah tinggal denyak kemudian dibawa ke kita. Iya. Nah, seperti itu. Padahal sebetulnya ruqyah atau memakai Al-Quran ini bisa dijadikan sebagai obat yang pertama dan utama. Kok seperti itu? Misalnya gini, ketika saya punya anak sakit, yang pertama saya lakukan adalah mengambil air kemudian saya bacakan doa misalnya Al-Fatihah. Ya. Untuk ruqyah memakai metode air misalnya untuk anak saya. Baru kemudian yang kedua, kalau dibutuhkan dengan obatan medis, baru obat medis. Makanya ruqyah ini kita sebagai umat Islam harus bisa menjadi obat yang pertama.
Masya Allah. Baik. Tapi yang terjadi di masyarakat kadangkala memang kita ini selalu yang terakhir kan itu. Kebalik ya Gus ya, jadi medis sudah nggak mempan, baru dibawa ke rukiah seperti itu. Tapi juga kita sering juga diundang ke beberapa rumah sakit untuk membantu pasien-pasien rumah sakit yang mungkin ya itu beberapa waktu lalu saya diundang ke rumah sakit Muhammadiyah Lamongan. Itu sudah dikatakan dia vegetatif ya, tidak bisa apa-apa, sudah kritis ya. Baru kita diundang ke rumah sakit itu untuk membantu sebagai tim rohaniawan ya. Kemudian pihak rumah sakit mengundang peruqyah kita untuk meruqyahnya. Baik. Oke, beralih ke Ustazah, sosialisasi sendiri nih, banyak orang yang belum tahu tentang ruqyah. Nah, ada orang yang tiba-tiba datang, tapi kita tidak tahu harus bagaimana. Nah, dari sisi humas sendiri, sosialisasinya kepada masyarakat luas seperti apa yang sudah dilakukan oleh JRA, Ustazah? Untuk masyarakat nih percaya gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk sosialisasi ke masyarakat, kami mengadakan ruqyah massal yang berbentuk bakti sosial, yaitu di tempat-tempat masjid, mushola di seluruh wilayah Sidoarjo. Ya, seluruh wilayah Sidoarjo. Karena kami dari cabang Sidoarjo ya. Jadi seluruh wilayah Sidoarjo. Kemudian di setiap tempat itu ada jamaah yang datang, masyarakat dari berbagai wilayah biasanya, bahkan dari Surabaya biasanya datang. Nah, sebelum acara dimulai, sebelum acara inti di terapi Qur'ani tadi dimulai, kami menyampaikan hal-hal yang berkaitan tentang Jamiah Ruqyah Aswaja. Kemudian pentingnya kita berpegang kepada Al-Quran sebagai syifa. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmah lil mu'minin. Yaitu jadi tetap seperti itu, akhirnya alhamdulillah masyarakat paham. Iya. Jadi setiap kali pelaksanaan yang kami lakukan adalah pelatihan ruqyah mandiri, di mana jamaah yang datang di rumah bisa mengulang untuk meruqyah dirinya sendiri, minimal bikin air asma, air doa untuk obat seperti yang diceritakan sama Gus Nur tadi. Jadi kami tidak berhenti di sini, termasuk di beberapa tempat selain tempat ibadah, tempat kantor-kantor, beberapa kantor pemerintah dan sekolah, juga ada dari kesehatan juga seperti itu. Sementara itu. Berarti ini ya bisa diajarkan juga untuk meruqyah diri sendiri secara mandiri ketika di rumah begitu. Dan untuk malam hari ini juga kita akan memberikan kesempatan juga untuk Bapak Ibu sekalian, barangkali yang membawa air minumnya ya Gus ya, nanti bisa kita ruqyah menggunakan air minum juga. Jadi akan didoakan di sini dan boleh dibawa pulang seperti itu. Betul sekali. Mohon izin sebelum kita lanjut lagi dialognya, ini ada rekan-rekan dari JRA, mungkin bisa disapa dulu Gus, dari mana saja, cabang Porong sendiri atau dari mana saja Gus, monggo. Di Sidoarjo ini ada beberapa pengurus anak cabang. Jadi banyak, ada dari pengurus anak cabang Porong. Mana Porong? Halo, assalamualaikum. Kemudian ada pengurus anak cabang Gedangan. Masya Allah, selamat datang. Pengurus anak cabang Sedati. Halo Sedati. Pengurus anak cabang Waru, ada yang ada ini? Waru satu orang saja. Baik. Sukodono hadir Sukodono. Masya Allah. Dari belakang Krian PAT Krian. Halo, assalamualaikum semuanya, guyup kesini semuanya ya, luar biasa. Dan masih kita ingatkan Kak Chandra untuk Bapak Ibu barangkali yang mau berobat, yang mau diruqyah bisa hari ini ya, malam hari ini bisa langsung ke tenda yang ada di depan sebelah sana begitu ya. Belum dimulai talkshow-nya. Tadi kita sudah menyaksikan sendiri Bapak Ibu seluruh pengunjung yang ada di sini. Ada beberapa pasien yang sudah datang ya Gus ya.
Di TDA rupanya sudah banyak yang ikut terapi rukyah dan yang lain sebagainya. Ya, di situ pun juga sudah ada rekan-rekan yang membantu ya. Di dalam luar biasa. Coba sekali lagi dong, Sidoarjo, semangatnya mana Sidoarjo? Luar biasa. Jadi JRA hadir khusus juga untuk merupakan rangkaian resepsi puncak 1 abad NU. Jadi jangan sampai dilewatkan begitu saja malam hari ini ya Kak Jen. Iya betul sekali. Dan sepertinya juga sudah bersiap-siap abah-abah kita yang ada di sebelah kanan Ya. kita. Mohon maaf kita berdiri duduk di atas ya Bapak. Jadi nggak enak kita. Sekedar info. Oke, monggo. JRA insya Allah pada hari Selasa, Senin besok ya sampai Selasa itu mengisi di bagian tim kesehatan. Tim kesehatan. Iya, Baik, kita baik. meneruskan kurang lebih 80 praktisi untuk relaksasi dan sebagainya bagi para hadirin semuanya yang ikut 1 Ya. abad di Gelora Delta. Di Gelora. Wow. 80 praktisi kita teruskan. 80 praktisi, Masya Allah. luar Dari biasa. seluruh penjuru Indonesia. Oh, Jawa Timur Jawa saja. Timur, Luar biasa. baiklah. Baik, sebelum kita bertanya lagi sama Ustazah, sama Gus, sama Yai di sini, Bapak Ibu, kita juga membuka Q&A yang ingin bertanya, mungkin barangkali ada yang ingin disampaikan unek-uneknya dalam hati mengenai keluhan yang selama ini dirasakan ya, gratis. Tidak ada biaya apapun. Monggo langsung angkat tangan. Kecuali satu, kita jangan samperin. ngeluh gak punya duit ya. Jawabannya cuma satu, kerja gitu. Baik, boleh kita berikan pertanyaan untuk Bapak Ibu, monggo silakan aja. Mumpung ada beliau-beliau ini yang luar biasa yang memang sudah berkontribusi untuk Rukiah. Saya jadi bingung. lanjut Kak Jen, lanjut. Jadi yang memang sudah berkontribusi di Rukiah juga. Jadi untuk Bapak Ibu yang mau berobat, monggo silakan aja, kita memberikan pengobatan gratis selama acara ini berlangsung. Kalau misalkan tidak ada pertanyaan, mungkin bisa langsung kita menyaksikan penampilan yang berikut ini. Betul, ada 2 lagu persembahan dari Jinar Les Bumi Sidoarjo. Bapak Ibu, monggo beri tepuk tangan yang meriah untuk persembahan yang sangat luar biasa. Terbang Jinar Les Bumi, Mahabbatul Rasul Tanggulangin Sidoarjo. Jadi 1 2. Untuk sebuah panggilan kami tujukan kepada Ibu Haja Ernawati. Kami ulangi, sebuah panggilan kami tujukan kepada Ibu Haja Ernawati. Kami mohon merapat di panggung karena ada kepentingan yang harus kita ambil. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ketemu lagi orang tua sekalian. Masya Allah, alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Rasulullah SWT. Mudah-mudahan pada malam hari ini kita semuanya masih diberi ridho Allah, kesehatan, juga suasana yang cerah, tidak hujan. Mohon maaf, ini tadi tergesa-gesa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in.